Cabang pimpinan daerah. Papua Barat. Papua Barat. Cabang. DPC Papua Barat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Jenderal Purnawirawan TNI AD Bapak Haji Muldoko SIP yang saat ini belum sempat hadir bersama kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Bapak Johnny Allen Marbun, dan juga para senior atau pendiri, dan juga ketua-ketua DPC dan juga DPD, dan juga para insan pers yang saat ini hadir bersama-sama kami untuk meliputi konferensi pers pada hari ini bersama dengan Partai Demokrat yang demokrat. Pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi dasar di mana saya mengambil sikap untuk bergabung dengan para pencetus Kongres luar biasa Partai Demokrat, karena saya menganggap ini perlu, karena ada tercatat di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Pertama saya mau menyampaikan awal mula Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini telah didemisioner pada tanggal 5 hari Jumat di Deli Serdang. Pertama saya mau menyampaikan awal mula yang bersangkutan dalam konsolidasi menjadi calon Ketua Umum Partai Demokrat terhadap kami semua kader yang berada di Papua Barat pada saat itu, dengan satu perjanjian yang perlu digarisbawahi semua, bahwa jika beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, maka para Ketua DPC dan juga DPD akan diberikan porsi kewenangan dalam menentukan calon bupati atau juga gubernur, dengan memberikan kontribusi balik kepada semua DPC dan DPD sebesar 50% dari setoran dari calon-calon bupati dan juga gubernur. Itu awal di mana kami bersama dengan AHY. Ternyata berjalan waktu, semua proses pemilu kada hingga berakhir pelaksanaannya pada tanggal 9 Desember 2020. Apa yang dijanjikan oleh Mas AHY semuanya tidak ditepati sama sekali. Tidak ada pesan dan kesan kepada kami ketua-ketua DPC secara khusus di Papua Barat yang melaksanakan pemilu kada secara serentak di Papua dan juga seluruh Indonesia. Itu yang pertama yang membuat saya mengambil sikap. Tadinya kami ditekan paling lambat 30 Januari sudah memberikan pernyataan dukungan kesetiaan kepada AHY dan menolak semua kegiatan atau kongres luar biasa dari pihak luar. Namun setelah saya mengambil surat pernyataan tersebut sampai ke DPD, ternyata saya terus mendengar dengungnya dari para senior dalam pelaksanaan KLB. Saya perlu harus mendengar dari pihak sebelah, tidak saja kepada DPP pada saat itu. Untuk itu saya bersedia bertemu Sekjen kami yang terpilih di Deli Serdang, Bapak John Allen, dan semua teman-teman. Saya mendengar bahwa apa yang menjadi dasar untuk KLB ini diusulkan atau perlu dilaksanakan. Dan saya sendiri sebagai peserta kongres pada tahun 2020 bulan Maret benar-benar mencermati jalannya kongres Partai Demokrat yang tidak demokratis, karena sudah ditekankan atau didesain sedemikian rupa sehingga tidak ada calon lebih dari satu, karena sudah didesain sedemikian.
Untuk itu, pemilik hak suara melalui DPD menekan semua ketua-ketua DPC untuk tidak bersuara. Sehingga kami menganggap bahwa Kongres Partai Demokrat yang kelima yang dilaksanakan di Jakarta tidak demokratis. Kami dengar pada saat itu dan kami menantikan Pak Marzuki Ali yang sebenarnya kami dengar akan mengikuti proses pemilihan ketua umum, tapi dihadang. Nah, untuk itu perlu dicatat pula bahwa dalam Kongres Partai Demokrat yang kelima sama sekali tidak dilakukan pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Tiba-tiba saja setelah berakhirnya Kongres, kami mendapatkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan juga Sekretaris Umum Partai Demokrat tanpa melampirkan surat keputusan atau risalah sidang, tapi juga paripurna terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Dan berikut hak-hak kami sebagai Dewan Pimpinan Cabang yang sebelumnya para anggota Dewan Terhormat Kabupaten dan Provinsi yang wajibnya mendapat instruksi dari DPP Partai Demokrat untuk wajib menyetor kepada semua tingkatan. Namun itu pun tidak terlaksana sesuai dengan harapan kami. Kenapa? Karena kami tidak pernah duduk sebagai peserta untuk membahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Untuk itu, menurut hemat kami, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 menyalahi konstitusi atau undang-undang partai politik. Untuk itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih.